sebelumnya makasih ya Bang udah mau diminta waktunya buat ngobrol-ngobrol lah tentang yang ada di Jatinegara ini ada apa aja gitu. Saya namanya Axel Diva dari kampus lagi ngerjain tugas nih tentang eh, hewan-hewan yang ada di Jatinegara. Kalau Mas dengan siapa namanya? Kalau saya dengan nama Diki dari Palembang. Diki dari Palembang. Oke, kenalnya saya Axel Mas dari. Oke, mungkin sederhana dulu kali ya Mas. Di sini kira-kira ada jualan apa aja sih Mas di toko Mas? Kalau buat jualan sih kita nggak nentu, kadang datang ini kura-kura, deko, buat beruk, monyet, burung, ayam. Kura-kura sih yang pastinya ada. Kura-kura yang selalu ada ya. Ya. Oke. Kalau di sini udah berapa lama Mas di toko ini? Jadi, Kalau jualan udah lumayan lama, udah hampir 2 tahun. oh udah 2 tahun. Oke. Kura-kuranya sendiri atau yang lain tuh kira-kira Mas dapat dari mana sih Mas? Ada pengepulnya kah atau Ada cabangnya dari temennya bos. oh dari temennya bos. Iya. Terus nanti diantar ke sini kah atau Iya. oh diantar ke sini. Oke. Terus biasanya kalau yang beli hewan-hewan itu yang udah langganan atau setiap hari ganti-ganti gitu nggak sih Mas orang? Kalau langganan sih ada. Ada ya. Iya, buat yang datang-datang ya biasanya ya penasaran, nanya-nanya biasa ya. Berarti Tertarik beli gitu. oh, berarti nggak pelanggan tetap semua ya, ganti-ganti gitu ya. Ganti-ganti. Nah, aku pengen ngomongin tentang ini sih, Mas. Kan banyak banget ya jenis hewannya. Pastinya perawatannya juga kan beda-beda. Kura-kura kan dia kan pakai akuarium, jadi paginya cuma dibersihin, dijemur kalau yang darat. Kalau yang di air cuma direndam, dikasih makan. Nanti dibilas. Oh, nanti dibilas gitu. Ya, kalau yang darat cuma dijemur, kasih makan, terus balik lagi ke akuarium ini dilampuin biar tetap panas. Oh, biar anget ya. Iya. Terus kalau buat perawatannya sendiri kayak makanan sama ngebilas ke ngebersih-bersihnya itu ada biayanya sendiri gitu nggak sih, Mas? Kira-kira berapa biayanya? Kalau soal biaya kita nggak, soalnya buat biayanya yang kayak gitu kan udah dari kios terdekat kan dari bosnya sendiri. Oh, udah dari bos Iya. ya ngatur keuangan kayak gitu ya. Kios-kiosnya yang di sini yang deket-deket udah punya bos sendiri, jadi ngambil-ngambil doang. Oh, cuma ambil aja ya. Iya. Jadi uang mah nggak masalah ya dari si bos ya. Oke. Terus kalau tentang kesehatan nih Mas, kesehatan hewan. Gimana sih cara mastiin kalau hewan ini tuh lagi sakit, lagi sehat atau lagi kayak nggak enak badan gitu Mas? Kira-kira Kalau gimana? yang lebih kesakit bukan di kura-kura sama monyet ataupun hewan lain, cuman ayam doang paling. Ayam yang paling Iya, sering sakit. kalau dia kan nggak bisa kebanyakan air, Oh. nantinya sakit ya lemes ya mati. Oh, Kalau berarti ayam, kalau kura-kura nggak. pernah ada hewan atau ayam yang pernah mati di kandang gitu Ya kan? kalau ayam kebanyakan nih. Oh, kebanyakan Apalagi ini ayam. kan musimnya musim kadang hujan, Hmm. Oh, biasanya ayam nggak kuat ya sama cuaca yang kayak Iya. gitu ya. Oke. nggak bisa di. Nah, kira-kira nih Mas, ada nggak sih hewan yang kayak kalau yang sering banget laku kan tadi kura-kura ya. Iya. Kalau yang jarang laku gitu ada nggak sih Mas yang sepi peminatnya gitu? Apa? Paling yang ini paling langganan doang, beruk. Oh, beruk. Buat beruk, buat monyet itu paling langganan. Kadang tuh ada orang satu Oh, dua heeh. dalam seminggu nanyain. Kira-kira kalau mau beli hewan di sini atau saya mau beli kura-kura misalnya atau saya mau beli monyet, kira-kira dikasih tahu nggak sih Mas dari Masnya cara apa ya, cara bersihin kandangnya, cara kasih makannya, kira-kira dikasih tahu panduan kayak gitu nggak sih? Kalau yang kayak gitu kan kebanyakan yang niat beli itu dia udah tahu hewan yang dia ngurus yang Oh, gitu. udah tahu. Tapi kebanyakan juga yang karena iseng doang mungkin Iseng. baru lihat Suka ya. Iya. Dia nanya, kita kasih tahu cara-cara ngasih makannya, ngerawatnya. Oh, oke. Ya, mungkin dari aku udah sih Mas, segitu aja. Makasih banyak ya Mas, siapa tadi namanya? Diki dari Palembang. Mas Diki dari Palembang. Terima kasih banyak ya Mas, udah aku bantu repotin gitu. Nggak apa-apa. Oke, tadi udah ngobrol sama Masnya. Aduh tuh. Kami tertarik sama toko ini karena apa ya? Jenis hewannya paling banyak gitu. Ada burung, ada sugar glider, ada iguana juga gitu. Jadi kami tertarik lah gimana cara perawatan jenis hewan yang berbeda kayak gitu sih. Thank you. Sekarang kita lanjut ke sesi pertanyaan berikutnya. Gue mau tanya nih bang, motivasi abangnya jualan ini apa bang? Boleh dijelasin nggak? Mungkin kalau motivasinya cuma pengetahuan doang. Biar ini
kan kalau jualan kan beda. Nah, Kita menawarkan barang gitu kan. nah, dari banyaknya jualan nih bang, kenapa abangnya jualan hewan nih? Apa karena ikut kakaknya tadi? Iya, Ini ya usaha kakak ya sebelumnya. iya. Tapi kita nggak jual hewan juga, makanannya juga. Oh makanannya juga jual. Iya. Bang, ya. Kalau ini bang, tokonya ini tuh bukanya dari jam berapa sampai jam berapa sih bang? Kalau kios nggak nentu, kadang kalau lagi cuaca kan kadang pagi hujan tuh, Iya. kadang jam 10. Kalau yang lebih tepatnya kalau harinya lagi bagus ya bukanya jam 7 pagi nyampe jam 10 malam kadang. Kalau malam minggu jam 7 malam udah tutup. Nah pasar itu ramenya kalau hari-hari apa sih bang? Biasanya hari libur gitu atau gimana libur. bang? Jelasin. Hari libur. Hari libur ya. Ya, Minggu sama Sabtu sama Minggu lah. Karena banyak anak-anak gitu. Menurut abang ya bang ya, kondisi pasar Jatinegara ini tuh memadai nggak sih bang buat abangnya jualan? Mungkin Cukup. dari si trotoarnya gitu cukup ya bang ya. Cukup. Ya. Kemudian kalau tantangannya apa bang selama jualan hewan kayak gini? Mungkin hewannya sakit atau nggak laku-laku gitu. Kalau masalah nggak laku ya kita udah ada pelanggan pastinya. Ya. Kalau yang sakit ya nggak bisa kita kan nentuin nyawa hewan Iya, juga. Tapi rata-rata tuh perputarannya berapa lama bang? Misalkan nih iguana nih di sini maksimal 2 bulan gitu atau udah tahu belum bang timingnya kapan dia laku gitu? Kalau ini sih kalau nggak nentu sih, Nggak tergantung. nentu ya, Bang, ya? Kadang ada yang nyari, kadang ada yang bos-bos gitu kan borong gitu. Oh sering juga bang ada Iya. bos-bos gitu ya. Hmm. Kalau untuk ini bang penghasilan sorry agak sensitif, Ya nggak apa-apa. mencukupi nggak sih bang buat kebutuhan sehari-hari di Jakarta gitu? Kalau masalah penghasilan sih cukup. Kadang adalah lebihnya dikit-dikit. Disyukuri aja ya bang. Iya, Ya. yang penting bersyukur. Aku boleh tahu bang harapannya apa bang untuk mungkin infrastruktur pasar atau harapan pribadi abangnya nih buat jualannya? Ada nggak bang harapan-harapan gitu? Pastinya semua manusia ada lah. Iya. Ada. Pas apa bang? Konkretnya apa bang buat dagangannya abang ini? Mungkin mau nambah satwa atau gimana? Tergantung sih. Ya kadang ada yang ngantar hewan gini ya ini. Oh ini ya Gitu. kayak orang dapat gitu terus. Iya, jual. Ah, Dari jual anakan, kan. harga modal gitu ya. Iya. Nah aku mau tanya nih bang, ada nggak sih bang dari ini kayak pemprov atau komunitas-komunitas hewan tuh yang istilahnya membantu dari segi pakan atau dari segi kandang gitu? Apa semua modal sendiri bang? Pernah ada nggak bang kayak bantuan pakan atau mungkin vaksin? Kalau bantuan kayak gitu kita lebih ke menolak, nggak mau nanggung resiko. Apalagi kalau bosnya nggak ada. Iya iya. Kenapa tuh bang? Ya kebanyakan kita kan nggak tahu toh niat manusia. Oh, iya, Jadi betul. hewannya kan di sini kan sehat-sehat. Nanti pas divaksin jadi sakit ya yang disalahin kita karena ceroboh kata bos. Ya. Kurang lebihnya itu ya bang ya. Iya. Makasih ya bang ya. Sama-sama. Siapa abang? Siapa bang tadi belum? Diki kenalan? dari Palembang. Oh dari Palembang. Oh Iya. kita galuh ya bang. Iya. Dari hasil wawancara video ini, aku ngerasa hewan-hewan yang dijual tuh cuma dianggap sebagai barang-barang aja sih. Bahkan dari kondisi penjualannya, dari cara mereka ngerawat, menurut aku itu nggak layak. Menurut kamu gimana? Ya itu mah tantangan biasa yang dihadapi penjual-penjual kayak gini gak sih? Kan mereka kan juga harus balik modal gitu. Ya kenapa mereka harus susah-susah mikirin kelayakan dari hewan-hewannya kalau ya itu makan biaya yang banyak. Nah, justru itu orang mau jual aja butuh standar. Apalagi hewan yang diperjualbelikan pasti dibutuhkan standar. Terlepas aku sebenarnya nggak setuju ya. Ini dijual hewan-hewan kayak gini tuh dijual karena pedagang-pedagang ini, pembeli dan pemerintah seakan-akan nggak memandang hewan ini sebagai nilai intrinsik yang merasa sakit, merasa stres, merasa kepanasan gitu ya. Standar yang dipakai aja udah nggak ada gitu. Bahkan dari argumentasi kamu yang tadi aja, ya standar itu nggak penting gitu. Lah, kamu kenapa seolah-olah nyalahin penjualnya ini? Kan dia kan cuman ngikutin kebijakan yang udah dibikin pemerintah. Dan juga ada permintaan pasarnya gitu. Kalau dia udah ngikutin sistem pasar, sistem permintaan, sistem pemerintah yang ada dan juga ada manfaat yang bisa dia terima, kenapa nggak dia lakuin aja? Kan dia bisa
untung dan bisa menafkahi keluarganya. Nah itu justru kamu antroposentris banget. Kamu penjual dan pemerintah tuh antroposentris. Kamu nggak ngelihat hewan ini bisa ngerasain rasa sakit. Di video kita lihat bahwasannya hewan-hewan kayak kucing itu di jam 12 siang dijemur sampai lidahnya keluaran, ada indikasi heat stroke. Sampai ada salah satu spesies kura-kura itu dia sampai nggak bisa bergerak kemana-mana, terjebak dalam satu kandang itu. Bayangin dia untuk menggerakkan badannya aja nggak bisa. Mereka juga ngerasain stres, sakit gitu. Makanya menurut aku nih kita butuh regulasi gitu. Pemerintah terutama harus membuat regulasi, contoh minimal kelayakan hidup, standarisasi tempatnya, atau misalkan nggak boleh kena panas dan lain-lain. Tapi intinya menurut aku pemerintah dan penjual ya, dan konsumen juga nggak melihat hewan ini tuh punya nilai intrinsik itu sih yang membawa kita. Aku tuh regulasi penting banget di sini. Ya regulasi-regulasi semacam itu bisa jadi nanti malah membuat ekonomi masyarakat menurun gitu, dan dengan menurunnya ekonomi dari penjual atau konsumennya, penjualnya dan lain-lain, itu nanti ya masyarakat sendiri yang rugi. Kenapa kita malah mementingkan kesejahteraan hewan kalau misal akses ekonomi masyarakat aja nggak semuanya bisa dapat gitu. Ntar yang rugi malah ya kita juga bisa rugi kalau kayak gitu. Ya kalau gitu, kalau emang akses ekonomi terbatas, ngapain dibeli buat pelihara gitu, justru harus diperhatikan karena dalam konteks mempengaruhi ekosistem. Tapi terlepas itu, menurut aku sekali lagi, pemerintah, masyarakat, dan juga sekaligus pedagang harus memerhatikan hewan ini. Aku nggak setuju hewan ini dijual. Tapi apapun itu aku nggak terima kritik kamu yang antroposentris banget terhadap hewan-hewan ini. Ya kasihan lah, tapi terserah kamu deh. Ya, tapi balik lagi kalau misal ada program-program kayak gitu, ntar programnya bakalan jalan lama dan bisa jadi ada masalah-masalah lain, dan pedagang-pedagang kayak gini ntar malah gimana hidupnya? Bisa jadi mereka gak bisa makan. Ya justru orang-orang kayak kamu yang bikin hewan-hewan, dan argumentasi kamu, pemikiran kamu yang bikin hewan-hewan ini tetap seperti ini dan gak ada perkembangannya. Ya udah deh. Ya itu kamu jangan kabur dulu. Jadi kamu masih mikirin hewannya aja. Intinya jangan sampai dikesampingkan ya itunya, penjualnya. Ya udah sana pergi.